Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi aljabar matriks tentang persamaan linier homogen metode eliminasi Gauss-Jordan. Kami berasal dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan dosen pengampu Lesa Rosdiana, SPD, MPD. Kami beranggotakan Devita Aulia Salsabila, Isnan Sunu Yuntaro, Sipa Maura Yulia, Zahra Agnia Dewi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai persamaan linear homogen pada metode eliminasi Gauss-Jordan. Penyelesaian persamaan linear homogen ini dalam bentuk persamaan matriks. Jadi, membentuk matriks ekstensi dari matriks A ordo M kali N menjadi matriks A ordo M kali N plus 1 dengan meletakkan vektor kolom Bn atau sisi sebelah kanan persamaan pada kolom ke N plus 1 pada matriks A ordo M kali N plus 1. Kemudian, matriks ekstensi tersebut ditransformasi menjadi matriks diagonal atau identitas melalui operasi baris elementer atau OBE atau eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan ini dilakukan untuk menghapus atau menolkan semua elemen yang ada di sebelah kiri atau bawah dan kanan atau atas diagonal utama matriks A ordo N kali N atau matriks koefisien persamaan linear simultan homogen. Jika ada suatu sistem persamaan linear, kemudian sistem persamaan linear tersebut diinterpretasikan menjadi bentuk matriks sehingga diperoleh A dikali X sama dengan B. Nah, kemudian kita gabungkan A dan B-nya. Lalu dengan OBE, kita menentukan bentuk matriks ekselon baris reduksi. Nah, untuk memahaminya, kita akan menuju ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, yaitu tentukan penyelesaian matriks berikut. Di sini ada persamaan, yaitu persamaan 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 0 dan 4x1 ditambah 6x2 sama dengan 0. Nah, untuk menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, terlebih dahulu kita interpretasikan dulu bentuk SPL ini menjadi bentuk matriks. Kita tuliskan matriks koefisiennya. Kemudian matriks variabelnya yaitu X1 dan X2. Sama dengan matriks hasil. Berarti matriks hasilnya itu 0, 0. Nah, inilah interpretasi matriks dari sistem persamaan linear homogen, di mana ini adalah matriks koefisien atau kita sebut A, ini matriks variabel kita sebut X, dan ini matriks hasil kita sebut dengan B. Sama seperti ini jadi A dikali X sama dengan B. Nah, untuk menyelesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, terlebih dahulu kita gabungkan A dan B-nya. Jadinya, untuk metode eliminasi Gauss-Jordan, pada intinya itu kita mengubah dengan menggunakan OBE. Di mana OBE itu ada 3, yaitu bisa menukarkan 2 baris, kemudian mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak 0 dan menjumlahkan kelipatan satu baris dengan baris yang lain. Jadi kita di sini akan mengnolkan baris 2 kolom 1. Kita akan mengnolkan yang bawah ini. Jadi, untuk mengnolkannya, kita bisa menggunakan min 2 karena min 2 dikali 2 itu min 4 tambah 4 itu
itu 0. Bentar, kita tulis dulu. Jadi di sini tetap 2, yang atas tetap ya. Jadi kita akan mengubah yang bawah saja. Jadi min 2 dikali 2 itu min 4. Min 4 tambah 4, 0. Jadi kita akan menolkan yang bawahnya. Lalu sama yang ini tetap 3. Nah yang bawahnya berarti min 2 dikali 3 min 6. Min 6 tambah 6 itu 0. Sebentar saya tuliskan dulu. Jadi dari matriks ekstensi tersebut kita bisa menunjukkan bahwa bahwa 2x1 sama dengan min 3x2 atau x1 sama dengan 3x2 per 2. Dari mana 2x1 sama dengan 3x2 ini? Jadi itu dari sini nih, dari 2x1 sama dengan 3x2 karena pindah ruas jadi min 3x2, atau kita bisa menyebutnya dengan x1 sama dengan 3x2 per 2. Jadi jika x2 ini kita misalin dengan m, maka penyelesaiannya x1 nya sama dengan min 3 per 2m. Sorry, ini min 3. Dan x2 sama dengan n. Seperti itu. Untuk lebih memahaminya, kita akan menuju pada contoh soal yang kedua. Contoh 2. Tentukan persamaan linier simultan homogen berikut. Persamaan pertama, x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 sama dengan 0. Dan 3x1 dikurang x2 ditambah x3 sama dengan 0. Sistem persamaan ini dapat diubah dalam bentuk persamaan matriks, yaitu seperti ini. Baris pertamanya itu sesuai dengan konstanta dari variabel-variabel x1, x2, dan x3. x1 konstantanya 1, x2 konstantanya 2, x3 konstantanya 3 untuk persamaan pertama. Untuk persamaan keduanya, konstanta x1 adalah 3, konstanta x2 sama dengan negatif 1, konstanta x3 sama dengan 1. Dikalikan dengan matriks 1 baris 2 kolom, ya semua sama dengan 0, 0 ya. Nah, untuk operasi pertama kita bisa mengurangi baris kedua dengan 3 kali baris 1 dan dijadikan baris kedua. Kita bisa lihat di kolom pertama, 3 dikurangi 3 kali 1, yaitu 3 kurang 3, hasilnya 0. Untuk kolom kedua, negatif 1 dikurangi 3 kali 2, jadinya negatif 1 dikurangi 6, hasilnya akan jadi negatif 7. Untuk kolom ketiga, 1 dikurangi 3 dikali 3, yaitu 1 dikurangi 9, hasilnya akan menjadi negatif 8. Untuk operasi kedua, itu kita bisa mengkalikan baris kedua dengan negatif 1/7 dan dijadikan baris kedua. Untuk kolom pertama 0 dikalikan apapun akan tetap 0. Negatif 7 dikali negatif 1/7 itu hasilnya akan menjadi 1. Untuk kolom ketiga, negatif 8 dikali negatif 1/7, negatifnya akan hilang dan akan menghasilkan 8/7.
Nah, untuk operasi ketiga, kita bisa mengurangi baris 1 dengan 2 kali baris 2 dan dijadikan baris 1. Kita bisa lihat dari kolom 1, kolom pertama, 1 dikurangi 2 dikali 0. 1 dikurangi 0, tetap sama saja 1. Untuk kolom kedua, 2 dikurangi 2 kali 1, yaitu 2 dikurangi 2, hasilnya akan menjadi 0. Untuk kolom ketiga, 3 dikurangi 2 dikali 8 per 7, akan menjadi 3 dikurangi 16 per 7. Itu akan 16 per 7 itu kurang dari 3. Hasilnya akan menjadi 5 per 7, dan ini adalah hasil akhirnya. Nah, kita mendapat hasil akhir matriks ini. Nah, dari ekstensi matriks tersebut menunjukkan bahwa X1 sama dengan negatif 5 per 7 dikali X3, dan X2 sama dengan negatif 8 per 7 dikali X3. Jadi jika X3 sama dengan M adalah bilangan arbitrary atau bilangan apa saja, maka penyelesaiannya adalah X1 sama dengan negatif 5 per 7M, X2 sama dengan negatif 8 per 7M, dan X3 sama dengan M. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan persamaan linier simultan homogen berikut. Di sini ada 3 persamaan, X1 ditambah X2 dikurang X3 sama dengan 0, 2X1 dikurang 3X2, ini dikurang ya, ditambah X3 sama dengan 0, dan juga X1 dikurang 4X2 ditambah 2X3 sama dengan 0. Maka langkah pertama sama seperti sebelumnya, kita kelompokkan dulu ke dalam matriks konstanta, matriks variabel, juga matriks hasilnya. Maka akan jadi seperti ini. Matriks konstanta. Selanjutnya kita tulis untuk matriks variabelnya, yaitu X1, X2, dan X3. Untuk matriks hasilnya adalah 0 semuanya ya. Nah, di sini saya akan menamai matriks konstanta ini dengan matriks A, dan matriks variabel ini X, juga matriks hasil ini B. Maka selanjutnya kita gabungkan antara matriks A dengan matriks B. Maka 1, 2, 1, 1, min 3, min 4, min 1, 1, 2 digabungkan dengan matriks B, yaitu 0. Nah, maka akan jadi seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan ubah dengan menggunakan metode OBE, yaitu kita akan mengalihkan yang pertama, baris 2 kolom 1 akan dikalikan dengan min 2. Kenapa min 2? Karena min 2 dikali 2 itu kan sama dengan min 2. Min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita kan di sini tujuannya untuk mengenolkan si baris yang pertama ini, si baris kedua dan kolom ke-1. Jadi yang pertama itu tetap 1. Di sini kita berarti ganti jadi 0, dan untuk ke sampingnya min 2 dikali 1 yaitu min 2. Min 2 ditambah min 3 yaitu min 5. Kita tulis min 5 di sini, di atasnya tetap 1. Selanjutnya yaitu min 2 dikali min 1, hasilnya adalah 2. 2 ditambah 1 adalah 3. Sini kita tulis 3. Maaf ya kalau saya agak random nulisnya. Dan selanjutnya kita akan mengalihkan baris 3 kolom 1 dengan min 1. Nah, min 1 dikali 1 itu hasilnya min 1. Min 1 tambah 1 hasilnya 0. 0. Selanjutnya
min 1 dikali 1 hasilnya masih min 1, ditambah min 4 berarti hasilnya min 5. Dan yang terakhir min 1 dikali min 1 hasilnya adalah 1, ditambah 2 yaitu 3. Jika sudah seperti ini, kita harus mengenolkan yang 2 di bawah ini. Caranya bagaimana? Di sini saya akan menggunakan masih cara OB tadi. Saya akan mengalihkan baris 3 dan kolom 2 dengan dikali min 1. Saya tulis ke samping. Mengalihkan baris ketiga dengan kolom kedua dengan min 1. Selanjutnya kita kalikan saja min 1 dikali kolom kedua ditambah baris ketiga, maka di sini hasilnya sudah pasti 0. Dan juga yang satunya lagi pasti hasilnya 0. Sudah. Mohon maaf, ada kesalahan. Ini masih 0, 0, 0. Saya lupa menuliskan matriks B-nya. Jika sudah seperti ini, kita ubah lagi. Kita hitung min 1 per 5 B2. Maka hasilnya adalah 1, 0, 0. 1 min 5 nya menjadi 1 berarti 0 min 1 min 3 per 5 0. Jangan lupa matriks B nya tetap digabungkan ya. Nah, mohon maaf jika kurang jelas. Ini diulang, ini adalah min 1 per 5 B2 ya, kali B2. Terus langkah selanjutnya kita akan ubah lagi B12 dengan dikalikan dengan min 1. Baris 2 kalikan dengan min 1. Nah, maka hasilnya akan menjadi di bawah ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, min 2 per 5, ini min 3 per 5, ini bawahnya 0. Jangan lupa matriks B nya kita tulis lagi. Nah, dari matriks ekstensi tersebut menunjukkan bahwa X1 sama dengan 2 per 5 X 2 per 5 X3 dan X2 sama dengan 3 per 5 X3. Nah, jika X3 ini adalah M, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Tulis saja ya biar jelas. Jika X3 nya sama dengan M, maka penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 2 per 5M X2 sama dengan 3 per 5 M dan X3 sama dengan M. M ini adalah konstanta arbitrasi. M adalah konstanta arbitrasi. Nah, sudah selesai sampai sini untuk contoh ketiga eliminasi Gauss-Jordan.
Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.